ada yang bilang, G bisa nggak ya hari ini selesai? Nah itu sedih gitu ya, cuman ya harus dijalanin gitu. Terus misalkan ada file yang hilang nih teman-teman atau korup gitu ya, itu juga sedih banget gitu ya, udah ngerjain taunya filenya hilang atau nggak bisa dibuka, itu udah paling sedih gitu ya. Atau not responding teman-teman pas lagi ngerjain, itu juga sedih. Halo semuanya, kenalin aku TG, aku seorang graphic designer di suatu perusahaan di kota Bandung. Aku juga merupakan lulusan dari jurusan pendidikan multimedia di salah satu universitas di Bandung juga. Oke, hobi aku sejauh ini aku suka baca sih, cuman bukan yang bener-bener suka banget baca gitu, tapi oke lah. Terus aku juga suka nonton. Sebenarnya hal-hal basic sih yang dilakuin semua orang. Hobi aku nggak ada yang bener-bener hal yang menarik gitu. Oke, kalau buku, aku suka banget tuh buku dari Terelie yang Bumi tuh, Bumi series. Di situ ada bumi, bulan dan sebagainya, itu udah ada belasan buku guys. Jadi rekomen banget buat dibaca. Terus kalau film sih aku suka film Logan. Logan, what did you do? Itu Logan tuh sedih banget aku nonton itu. Terus apalagi ya, mungkin film-film action, komedi kayak gitu sih. Kalau alasan kenapa suka film Logan sih, selain ceritanya, sebenarnya aku suka banget nih semua dari seri-seri yang ada di Marvel. Nah di Marvel tuh kan ada komik, terus ada juga filmnya. Nah itu aku suka. Kalau misalkan komiknya sih aku suka karena grafisnya tuh bagus banget gitu ceritanya. Terus poster-poster dari film-film Marvel juga keren-keren sih, aku suka banget, apalagi poster yang Endgame. Kalau kenapa bisa masuk ke desain grafis sih, kan tadi aku udah bilang juga ya, aku seneng lihat-lihat kayak grafis-grafis dari animasi atau dari poster. Nah selain itu juga dulu aku kan kuliah di jurusan multimedia. Sebenarnya kenapa ngambil desain grafis sih, dari semua yang aku pelajari di multimedia, desain grafis yang paling aku kuasai gitu ya, mungkin yang paling aku bener-bener kayaknya aku di sini deh gitu. Jadi kalau dibilang dari mana sih, pastinya dari kuliah sih ya, bener-bener nentuin grafik desainnya itu pas kuliah. Sehari-hari sih pasti ngerjain desain yang buat perusahaan ya pastinya. Kayak misalkan desain kayak visual buat produknya, terus misalkan daily content juga, karena di perusahaan aku ini ada daily content ya di Instagramnya. Aku juga ngerjain itu. Terus mungkin nih kayak video yang lagi dikerjain ini kan ada thumbnail tuh, nah aku juga buat thumbnailnya gitu. Terus ya sesuai kerjaan graphic design pada umumnya sih. Kalau lagi stuck ya atau burnout, aku tuh yang pasti yang pertama tarik nafas dulu ya, karena kita nggak bisa maksain apa yang harus dilakuin gitu ya, kayak tenang dulu. Terus yang pertama kita cari misalkan bisa nyari di Behance teman-teman. Terus bisa juga teman-teman tuh nyari di Pinterest, atau misalkan di Instagram juga itu banyak tuh sekarang, banyak konten creator yang desain grafisnya bagus-bagus. Teman-teman bisa nyari di situ, atau teman-teman juga bisa ikut di komunitas nih. Ada beberapa komunitas desain. Nah, dari situ teman-teman juga bisa belajar banyak. Terus kalau bener-bener lagi mentok sih, yang pasti ya aku rehat dulu ya teman-teman, karena aku juga manusia. Passion atau skill ya? Sebenarnya dua-duanya sih, karena aku pun menemukan tujuan aku menjadi graphic designer kan aku juga mencari passion aku ya gitu. Terus dilatih juga ya, skillnya pasti harus dilatih. Saat kita sudah menemukan apa yang kita mau, ya kita juga harus melatih skill tersebut gitu. Jadi kalau menurut aku keduanya sih.
AI ya. Kalau AI itu bisa membantu banget sebenarnya untuk seorang graphic designer. Jadi AI juga merupakan salah satu pengetahuan yang harus diketahui gitu sebagai graphic designer. Terus selain itu relevan ya terhadap zaman, atau sebenarnya kalau seorang graphic designer ini relevannya harus terhadap klien atau terhadap siapa nih yang request kontennya gitu. Jadi kita tuh harus punya skill analisa bagaimana mengerjakan apa yang klien inginkan gitu. Skill tersebut tuh benar-benar dibutuhin gitu. Jadi saat kita nih misalkan di sebuah perusahaan, kalau aku kan kerja di sini di request by request gitu ya, kerjaannya dari misalkan tim marketing. Tim marketing pengennya kayak gini. Nah, itu tuh aku harus bisa gimana caranya menyampaikan apa yang mereka mau melalui desain gitu. Nah, itu adalah skill yang perlu teman-teman miliki gitu sebagai graphic designer. Nah, kalau skill lainnya sih pasti ya kayak kreativitas, terus misalkan problem solving, itu juga sebenarnya skill-skill yang harus dimiliki oleh teman-teman. Selain itu juga pasti teman-teman menguasai dari aplikasinya nih, misalkan teman-teman pakainya Adobe Illustrator atau Corel atau misalkan Canva pun, teman-teman itu gimana caranya memaksimalkan apa yang teman-teman bisa gitu. Kalau skill-skill sih, ya itu sih yang paling aku tahu ya yang teman-teman harus bisa gitu. Suka duka ya. Kalau sukanya banyak sih sebenarnya. Aku suka banget saat ternyata alhamdulillahnya desain aku tuh diterima dengan baik oleh yang request gitu ya kalau di kantor. Sukanya terus kayak misalkan aku juga suka, sebenarnya aku orang yang suka diskusi gitu. Jadi saat aku art block tuh yang tadi dibahas di awal tuh, aku juga kadang diskusi nih dengan teman aku atau dengan atasan aku. Itu sukanya sih proses-proses dari hari ke hari, proses mengerjakan itu aku suka gitu. So aku juga enjoy mengerjakannya. Kalau buat dukanya juga banyak nih teman-teman, kayak misalkan ada yang bilang, G bisa nggak ya hari ini selesai? Nah itu sedih gitu ya, cuman ya harus dijalanin gitu. Terus misalkan ada file yang hilang nih teman-teman, atau korup gitu ya, itu juga sedih banget gitu ya, udah ngerjain taunya filenya hilang atau nggak bisa dibuka, itu udah paling sedih gitu ya. Atau not responding teman-teman pas lagi ngerjain, itu juga sedih. Terus ada juga brief gak jelas gitu ya teman-teman, ada kayak aduh ini tuh maksudnya apa ya gitu, kadang kayak gitu, jadi kayak harus muter otak gitu. Nah itu teman-teman sih yang duka-duka yang ada. Sebenarnya masih ada lagi, tapi kayaknya itu sih yang paling berkesan buat aku kayak gitu. Pertanyaannya susah ya. Kalau disuruh milih sih kayaknya mending deadline yang ketat, karena kalau deadline yang ketat sih kayaknya udah pasti ya, kayak deadline-nya Senin ya, oke. Tapi kalau misalkan revisi terus-terusan kayaknya lebih capek nggak sih? Kayak udah ngerjain, terus direvisi lagi itu nggak ada ujungnya gitu teman-teman. Jadi kayaknya lebih enak ngadepin deadline yang ketat. Pernah survei atau enggak? Pernah sih, aku pernah survei pastinya gitu ya, kayak ngelihat kalau di kota A gaji graphic design berapa, kota B berapa, itu pernah. Terus perbedaan nggak antara Jakarta sama kota-kota lainnya? Pasti ada ya teman-teman. Kayak aku nih di Bandung sama di Jakarta ya pasti beda. Itu salary-nya sih sejauh yang aku tahu ya teman-teman pasti ngikutin UMR gitu. Jadi pasti beda sih. Kayak UMR Bandung sama Jakarta juga beda gitu. Apa ya? Kalau itu sih kayaknya orang-orang harus tahu kalau ngedesain itu tidak semudah itu ya teman-teman. Kayak misalkan nih ngedesain itu emang sih kalau misalkan udah dapet idenya seakan-akan tinggal menempelkan satu elemen dengan elemen lainnya gitu. Tapi desain itu juga ada proses lainnya nih, kayak misalkan proses riset. Nah itu juga harus tahu orang-orang gitu ya, kalau proses riset itu tidak semudah itu. Kayak kita nyari referensinya kayak gimana, terus yang bagusnya kayak gimana, apakah desainnya udah sesuai sama apa yang diinginkan. Itu juga hal-hal yang sebenarnya orang-orang juga harus tahu nih, kalau ngedesain itu tidak sesimpel itu gitu ya. Terus kalau untuk spesifiknya di korporat, yang harus orang-orang tahu juga, kalau kita ngedesain itu pasti harus
sesuai dengan yang ada yang namanya brand guideline, teman-teman. Jadi kayak misalkan nih saat ada requestan tapi ternyata requestnya tidak sesuai dengan brand guideline, itu kan jadinya bukan desain perusahaan ya, karena tidak sesuai brand guideline. Nah, jadi seorang graphic design ini harus mengikuti brand guideline-nya. Jadi untuk teman-teman juga pastinya harus juga tahu nih brand guideline dari perusahaannya itu kayak gimana. Jadi nggak cuman seorang graphic design aja yang harus tahu brand guideline-nya, tapi orang yang ada di korporat tersebut juga harus tahu brand guideline-nya itu seperti apa, biar apa yang diinginkan orang yang request-nya dengan graphic design itu bisa selaras gitu, teman-teman.